Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, judul-judul dari konten-konten Aswaja tergolong membohongi karena judul dengan isinya sangat jauh berbeda. Seperti misalnya satu konten yang judulnya Wahabi kalah debat tahlilan. Kurang lebih seperti itu. Setelah saya buka, saya tonton dan simak, tidak ada perdebatan di situ. Yang ada hanya orang Aswaja menjelaskan bagaimana kalau ditanya mana dalil tahlilan. Dan orang Aswaja tersebut mengatakan, ya tanya, katanya, mana yang melarang tahlilan? Nah, itu salah satunya. Dan juga judul konten, ya, di mana Kiai Haji Sukron Ma'mun mengatakan konon katanya sudah berbicara, berdialog langsung dengan Syekh bin Baz. Konten tersebut diberi judul oleh pihak Aswaja, "Dedengkot Wahabi Arab saja tidak berkutik, apalagi Wahabi lokal." Setelah saya buka, saya tonton, dan saya simak, tidak ada perdebatan di situ. Yang ada hanya dialog. Judul itu membohongi, ya. Nah, mungkin ini termasuk pembohongan publik. Dan sepertinya hampir rata-rata seperti itu judul-judul konten-konten dari pihak Aswaja. Lain judul, lain isi. Namun sobat-sobat, saya menilai, ya, antara yang dikatakan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun dan apa yang dilakukannya bertolak belakang. Artinya lain di mulut, lain yang dilakukan. Kalau orang menapik, lain di mulut, lain di hati. Tetapi kalau lain yang diucapkan, lain yang diperbuat, ini namanya apa ya sobat-sobat? Dengan tidak menghilangkan rasa hormat saya kepada beliau yang sudah sepuh, ya, berusia menurut pengakuannya 80 tahun. Saya hormati beliau, ya, juga keilmuannya. Namun sekali lagi sobat-sobat, dakwah harus dilakukan, kebenaran harus disampaikan, kesalahan harus diperbaiki. Nah, maka kita simak dulu sobat-sobat yang dikatakan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun mengenai tawasul. Baru saja saya selesai ziarah Wali Songo kemarin dengan santri sebanyak 5 bes baca yasin tahlilan. Saya ziarah kubur ini, saya mendoakan orang yang di kuburan. Saya tidak minta kepada orang kuburan. Tapi setelah saya ziarah kubur,
saya tawassul, Sobat-sobat. ya Allah, Allahumma bi ziyarati qabril awliya Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, mudah-mudahan ziarah saya ke kuburan para aulia ini, ya Allah, tolong terimalah segala doa saya. Ini tawassul yang benar. Allahumma bi ziyarati qabri auliyaika Rabbana taqabbal minna hajatana Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, dengan ziarah ke kuburan para walimu, ya Allah, tolong ya Allah, terimalah doa saya, terimalah hajat saya. Insya Allah arwahnya para aulia di alam barzah, insya Allah, insya Allah, insya Allah saya yakin akan berdoa, ya Allah, terimalah doa orang-orang yang ziarah ke kuburan saya. Nah, sobat-sobat, jelas sekali kan? Kiai Haji Sukron Ma'mun mengatakan, saya tidak meminta kepada kuburan, saya tidak bertawasul ke kuburan, ya. Tetapi katanya, setelah saya ziarah kubur, saya berdoa kepada Allah, ya. Nah, kemudian dia juga mengatakan insya Allah beberapa kali dia mengatakan ini. Saya yakin, katanya, arwah-arwah para solihin, intinya orang-orang yang baik yang diziarahinya dalam hal ini adalah kuburan Wali Songo, ya. Saya yakin, katanya, arwah-arwah akan juga berdoa agar doa saya dikabulkan oleh Allah. Nah, demikian kurang lebih yang saya tangkap dari perkataan Kiai Haji Sukron Ma'mun. Di sini, ya, lain yang diucapkan, lain yang diperbuat. Ya, dia mengatakan tidak meminta kepada kuburan, tetapi dia berdoa kepada Allah, tetapi mengharapkan arwah di kuburan tersebut juga mendoakan atau menyampaikan doanya kepada Allah. Dan ditambah dia yakin bahwa itu dilakukan oleh arwah-arwah di dalam kubur tersebut. Jadi, sobat-sobat, dari mana dia tahu? Dalil mana yang mengatakan, ya, arwah-arwah di dalam kubur mendoakan orang yang menziarahi kuburnya? Ini hurafat, ini keyakinan, ya, yang merusak akidah. Tidak hanya itu saja, sobat-sobat. Dia tidak hanya menziarahi makam Wali Songo. Kemudian beliau juga menziarahi makam ayahnya. Dan kembali dia mengatakan, ya, bahwa dia yakin ayahnya juga mendoakan dirinya kepada Allah, menyampaikan doanya. Ziarah ke kuburan ayah saya, kemarin saya baca Yasin, saya baca tahlil, kira-kira tahlilnya itu seluruhnya kalau dijumlah 20.000 tahlil. Karena apa? Yang ziarah 200 orang, saya ajak tahlilan 100 kali. 100 kali 220.000 tahlil. Insya Allah almarhum ayah saya di alam barzah tentu akan berdoa, ya Allah,
Mudah-mudahan anak saya yang ziarah kepada saya, ya Allah, tolong ya Allah, terimalah doa dia. Sobat-sobat, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Pertama, ya, ada hadis yang mengatakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Ya. Kenapa kita dilarang menjadikan rumah kuburan? Karena di kuburan itu, ya, tidak ada ibadah. Kalau ke kuburan, yang kita lakukan mendoakan dan meminta kubur kepada ahli kubur tersebut. Tidak ada ritual ibadah, apalagi baca Al-Quran, baca Yasin, tahlil di kuburan. Karena larangan Nabi, jangan jadikan rumahmu kuburan. Tetapi Kiai Haji Sukron Ma'mun, ya, melakukan hal tersebut. Seperti yang dia katakan sendiri. Dia mengucapkan tahlil dengan berapa ratus orang. Artinya dilakukan bersama-sama secara keras. Dan ini bertentangan dengan dengan Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 205. Yang mengatakan, ya, sebutlah namaku, kata Allah, dengan lembut dan tidak mengeraskan suara. Kemudian di surat Al-Jumu'ah, ingatlah namaku, berzikirlah banyak-banyak. Bukan berzikir ramai-ramai. Nah, ini sobat-sobat, ya, kesalahan yang dibuat oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun. Ya, setinggi apapun ilmunya, ulama-ulama dari kalangan Aswaja, ketika mereka membicarakan masalah bid'ah yang mereka laksanakan, mereka menjadi gagap, tumpul kecerdasannya, karena yang berbicara bukan lagi keimanannya, bukan lagi logika berpikir yang sehat, tetapi hawa nafsu. Bagaimana supaya amalan bid'ahnya ini terus berlangsung dan seolah-olah dibolehkan oleh agama. Oh ya, sobat-sobat, ya, dalam komen-komen seringkali kalangan Aswaja, ya, yang komen-komen di channel saya tentunya, kalangan Aswaja selalu menyindir-nyindir. Jidat hitam. Kenapa katanya jidat kamu belum hitam? Padahal kalau kita perhatikan, Kiai Haji Sukron Ma'mun itu jidatnya hitam juga. Ya, berarti mereka ini seperti menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.